Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai narasumber tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Baik, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Tri Alexi Elvira. Saya sendiri Aulia Arfanda. Saya Zikri Rahman Ananda. Saya Taufik Hidayat. Baik, silakan menyaksikan. Menurut saya, untuk pandangan saya sendiri, untuk sekolah gratis dari tingkat TK ya sampai perguruan tinggi, kalau sesuai dengan tempatnya tidak masalah. Namun saat ini banyak sekali lembaga pendidikan yang menyalahgunakan dengan sekolah gratis tersebut. Seandainya di sini kan ada sekarang program KIP kuliah, namun menurut saya KIP kuliah saat ini tidak sesuai dengan tujuannya. Ketersediaan lapangan kerja saat ini minim karena SDM banyak sementara lapangan kerja sedikit. Kenapa dikatakan SDM banyak? Karena setiap tahun kampus-kampus yang ada di Indonesia meluluskan ribuan mahasiswanya, sementara lapangan pekerjaan sedikit yang dibutuhkan. Saya dikatakan itu kita inilah tugas pemerintah untuk melihat dan membuka lapangan kerja untuk apalagi ini di pasca pandemi. Kalau menurut saya, warga negara Indonesia itu ada hak untuk tempat tinggal, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk mendapat makanan, dan hak untuk berpendapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk menimbulkan jiwa nasionalisme di generasi muda, sudah harus banyak membaca sejarah, kemudian membaca buku-buku tentang sejarah, berkunjung ke museum dan menonton film sejarah yang bisa ditonton dengan masyarakat. Demikian. Kalau seandainya tidak mau membayar pajak, baik pajak pribadi atau pajak perusahaan, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi perpajakan dan berupa sanksi hukuman dan sanksi denda. Ya. Terima kasih Pak. Pendapat saya mengenai kasus tentang perusahaan besar yang tidak membayar pajak. Menurut saya perusahaan tidak membayar pajak dan perusahaan besar yang tidak mengerti apa gunanya pajak sih untuk negara kita, untuk memajukan negara kita, khususnya di sektor industri dan sektor pembangunan. Menurut saya, gaji UMR di Kota Padang ini sudah lumayan besar gitu. Cuman untuk kehidupan sehari-hari mungkin sudah mencukupi. Tapi jika dibandingkan dengan keadaan kita anak muda ini untuk menabung, itu tidak mencukupi gitu. Karena bulan ke bulan itu akan habis gitu. Jadi gaji UMR Kota Padang cukup, tapi belum lebih gitu. Harapan kami sebagai pekerja ini ya supaya UMR itu dinaikkan karena mengingat bensin sudah mahal. Jadi ketika bensin sudah mahal, gaji UMR kita itu kan 2.513.000. Dipotong dengan BPJS Ketenagakerjaan, pensiun dan BPJS Kesehatan itu 100.000. Jadi kita hanya menerima 22.400.000. Dari 2.400.000 kita akan mengeluarkan bensin, kita akan mengeluarkan biaya makan. Ketika kita pakai motor, kita akan servis motor, ganti oli dan lain-lainnya, itu tidak akan cukup gitu. Bukan tidak akan cukup, itu cukup tapi tidak berlebih. Jadi di mana datangnya uang yang kita tabung, sedangkan di masa depan kita butuh rumah, di masa depan kita akan menikah gitu.
Nah, jadi ketika seseorang memiliki gaji hanya UMR, itu hanya cukup untuk satu orang saja. Ketika sudah di tahap 2 orang, itu tidak akan cukup gitu. Nah, jadi dimohon kepada pemerintah ya, UMR-nya dinaikkan ya. Nah,